ngajar. Minta tolong. Rasa wedi, rasa wedi, rasa wedi. Laupan tuh mbok tak lah. Rasa wedi enggak? Pokoknya. Mbok digebok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Sembela Formosa. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi sebuah video yang sedang viral di TikTok ya guys. Yaitu ada sebuah kejadian seorang TKW asal Indonesia atau CC yang baru bekerja selama 2 bulan di Hong Kong guys. Nah, beliau ini kedapatan sedang menangis di sebuah toko Indonesia saat menceritakan perihal apa yang dia alami di rumah sang majikan. Jadi singkat cerita, si mbaknya ini baru bekerja selama 2 bulan di rumah sang majikan, di mana beliau ini sering sekali mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi ya. Dan bahkan beliau ini sempat ngasih tahu ya atau memperlihatkan ada beberapa luka di tubuhnya begitu guys, sehingga si mbaknya ini meminta solusi atau meminta nasihat atau meminta saran dari teman-teman yang mungkin sudah lama gitu ya tinggal di Hong Kong, yang pasti mereka lebih tahu begitu. Nah, sebetulnya ada beberapa teman juga menyarankan si mbaknya itu untuk poking ya. Poking itu artinya melaporkan kejadian itu ke polisi karena memang sudah ada bukti jelas di situ. Cuman si mbaknya itu masih bingung dan masih ketakutan gitu. Takutnya apa? Takutnya itu nanti dia kalau dipulangkan ke Indonesia karena memang baru 2 bulan bekerja, dan sebetulnya mbaknya juga berharap bisa bekerja di Hong Kong lama gitu ya. Kalau misalkan masih bisa ganti majikan, mungkin mbaknya lebih memilih ganti majikan. Namun hingga saat ini, saat si mbaknya itu meminta bantuan ke agensi, katanya si agensi itu tidak mengangkat teleponnya begitu guys. Jadi mbaknya serba bingung gitu kan, mau minta bantuan ke siapa gitu. Jadi makanya si mbaknya itu saat belanja ke toko Indonesia melihat ada di situ ada CC Indonesia juga, maka beliau ini memberanikan diri untuk cerita. Bahkan saat cerita itu mbaknya sambil nangis, mungkin merasa tertekan tapi nggak tahu harus cerita ke siapa begitu guys, dan nggak tahu harus bagaimana, nggak tahu harus mengambil tindakan apa. Mungkin seperti itu yang beliau rasakan guys. Ya, kita doakan buat mbaknya semoga saja cepat mendapatkan pertolongan ya, entah itu dari polisi atau dari agensi gitu. Kalau misalkan nanti diproses secara hukum, yang pasti majikan juga kena ya, karena ini sudah termasuk tindakan kriminal, dan ini sudah cukup bukti ya untuk melaporkan sang majikan ke polisi gitu. Dan kita juga berharap semoga saja agensi bisa membantu beliau, semoga saja nanti bisa pindah majikan gitu ya, semoga saja tidak dipulangkan ke Indonesia, karena beliau ini sepertinya baik sekali. Kenapa baik? Karena beliau selama 2 bulan bertahan di situ, beliau pun tidak berani melawan dan tidak berani cerita ke siapapun. Ya, mungkin beliau juga berharap atau berusaha untuk bekerja sebaik mungkin, siapa tahu si majikan bisa berubah. Namun setelah ditahan-tahan kayaknya tidak bisa berubah, dan katanya si majikan malah makin menjadi-jadi gitu guys. Makanya si mbaknya ini memberanikan diri gitu ya untuk cerita ke orang lain gitu agar bisa terselamatkan begitu guys. Kasihan sekali ya guys. Nah, kalau untuk di Taiwan sebetulnya itu ada beberapa bukan agensi tapi ada shelter atau mungkin ada pengaduan khusus yang bisa membantu seperti 1955, KDEI, dan banyak lagi yang bisa membantu guys. Tapi untuk Hong Kong sendiri saya kurang tahu ya, pastinya mungkin hanya agensi saja sih, nggak ada kayak seperti organisasi atau kelompok-kelompok yang bisa membantu dalam kasus-kasus seperti ini. Ya, pokoknya doa yang terbaik buat si mbaknya, dan ini kejadiannya baru kemarin guys, maka sampai berita ini diturunkan saya belum tahu kejelasannya bagaimana selanjutnya begitu ya untuk kondisi mbaknya. Semoga saja secepatnya bisa mendapatkan bantuan guys. Nah, video ini juga sempat menuai banyak sekali komentar dari para netizen ya guys. Ada yang ikut bersimpati, ada yang menasehati mbaknya, dan ternyata tidak sedikit juga teman-teman kita yang pernah mengalami hal yang sama tapi mereka tetap bertahan gitu ya. Mungkin karena sama dengan mbak ini, karena masih baru, biasanya itu mereka bingung gitu guys untuk meminta bantuan atau bingung harus mengambil tindakan apa, maka mereka hanya bisa bertahan mungkin sampai finish kontrak atau bagaimana begitu guys. Nah, berikut adalah komentar-komentar dari para netizen.